Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih munakahat. Yang pembahasan kita di dalam fikih munakahat masih membaca dan menjelaskan aturan-aturan bagi suami memberikan nafkah kepada si istri. Yaitu kita sekarang melanjutkan keterangan kitab Fathul Qorib yang mana beliau Syekh Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhtalifu al-utmu bi ikhtilafil fusuli fayajibu fi kulli faslin ma jarot bihi adatun nasi fihi minal udmi, yang artinya wa yakhtaliful udmu, lauk pauk itu berbeda-beda. Lauk pauk ini akan berbeda-beda jenisnya, ya, bi ikhtilafil fusuli, mengikuti perbedaan iklim atau cuaca di daerah di mana si istri itu hidup. Artinya ketika misalkan cuacanya adalah musim kemarau misalkan, biasanya di situ akan ada lauk pauk tertentu yang tidak dikonsumsi saat musim dingin atau musim penghujan. Dan nanti ketika masuk musim penghujan, di situ juga akan ada lauk pauk tertentu biasanya yang lauk pauk ini tidak dikonsumsi saat musim-musim panas atau musim kemarau. Dan sesuai keterangan dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, bahwa menurut pandangan para fuqaha, cuaca yang ada di bumi ini, di dunia ini, itu dikategorikan hanya dua macam saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun nanti musim panas, kemudian musim dingin atau musim semi, maka hitungan-hitungan musim-musim yang tiga ini mengikuti musim-musim atau cuaca yang kemarau dan penghujan saja. Sehingga tolak ukurnya musim-musim ini dalam kacamata syariat, dalam kacamata fuqaha kalangan Syafi'iyah adalah satu musim itu dianggap atau kurang lebihnya 6 bulan. Dan musim yang kedua juga sama seperti itu, dianggap kurang lebihnya 6 bulan. Sehingga nanti di situ dari masing-masing 6 bulan ini dalam satu tahun tersebut akan terjadi dua musim. Yang dua musim ini akan mempengaruhi kewajiban seorang suami memberikan nafkah lauk pauk kepada si istri. Karena bisa jadi di satu daerah tertentu di mana si istri itu tinggal, di mana si istri itu hidup, di komunitas tersebut, di masyarakat tersebut, ada kebiasaan-kebiasaan lauk pauk tertentu yang dikonsumsi saat musim kemarau, dan ada lauk pauk tertentu yang dikonsumsi saat musim penghujan. Kalau memang kondisinya daerah di mana si istri itu hidup adalah seperti demikian, maka si suami pun juga memiliki kewajiban membayarkan atau memberikan nafkah lauk pauk sesuai dengan kondisi di mana si istri itu hidup. Nah, itu maksudnya seperti itu. Lalu kemudian keterangan beliau juga mengatakan wa yajibu lizaujati aidon lahmun yaliqu bihali zaujiha. Si suami pun juga memiliki kewajiban untuk memberikan daging kepada si istri. Dan tolak ukur daging ini sendiri, yang ini nanti juga menjadi lauk pauk bagi si istri, tolak ukurnya pun juga mengikuti kebiasaan atau adat budaya. Namun dalam masalah lauk pauk ini, lauk pauk yang berbentuk daging ini, tolak ukurnya bukan budaya atau kebiasaan yang ada pada si istri. Namun tolak ukur budayanya, tolak ukur kebiasaannya adalah adat kebiasaan si suami. Kalau si suami itu memang terbiasa mengkonsumsi daging sapi misalkan, maka si istri pun juga berhak untuk mendapatkan daging sapi.
Kalau si suami itu terbiasa makan daging kambing misalkan, maka si istri pun juga berhak untuk mengkonsumsi daging kambing. Kalau kemudian si suami itu terbiasa dengan makan daging ikan misalkan, maka si istri pun juga berhak untuk mendapatkan daging ikan, dan demikian seterusnya. Dan tentunya kebiasaan yang seperti ini atau budaya yang menjadi tolak ukur seperti ini, baik itu dari sisi suami ataupun sisi istri, ini tetap berpatokan, tetap berpijak pada asas-asas hukum-hukum syariat. Ketika syariat itu membolehkan beberapa bentuk daging dan melarang beberapa bentuk daging, maka ketentuan ini tidak boleh dilanggar. Contoh misalkan si suami itu sebelum menikah memiliki kebiasaan mengkonsumsi daging hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu misalkan hewan anjing, entah itu misalkan hewan babi, atau hewan-hewan yang lain yang memang diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan suami yang seperti ini hingga kemudian dia itu berumah tangga dan si suami ini masih membawa kebiasaan tersebut, itu tidak boleh kemudian diberlakukan kepada kebiasaan atau kewajiban nafkah kepada si istri. Tetap kebiasaan itu harus dalam koridor, dalam konteks bagaimana daging-daging yang dihalalkan oleh agama Allah, daging-daging yang dihalalkan oleh syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya terjadi perbedaan budaya atau kebiasaan dari konsumsi antara si suami dengan si istri, si suami itu terbiasa atau tawar mengkonsumsi daging sapi, tawar mengkonsumsi daging kambing misalkan, namun ternyata si istri tidak terbiasa dengan daging yang seperti itu. Si istri ini tipe-tipe manusia yang dia itu bukan pekonsumsi daging sapi atau daging kambing. Kalau seandainya si istri itu makan daging sapi atau daging kambing, justru malah membawa penyakit bagi dirinya. Bagaimana kemudian? Maka si suami tidak berkewajiban untuk memberikan daging kepada si istri. Tolak ukurnya kembali kepada aturan yang pertama, yaitu kewajiban untuk memberikan udmu, memberikan lauk pauk kepada si istri sesuai dengan kebiasaan dan budaya yang berkembang di komunitas masyarakat yang ada di lingkungannya si istri, selama itu tidak melanggar aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si suami ketika memiliki istri yang tidak doyan atau tidak tawar memakan daging kambing, tidak doyan, tidak tawar memakan daging sapi, si suami tidak berkewajiban untuk memberikan daging kambing, daging sapi kepada si istri. Karena memang ini adalah karena kondisi. Tapi kalau seandainya si istri itu ternyata berkenan, si istri itu ternyata tawar untuk memakan daging sapi, memakan daging kambing, maka si suami pun memiliki kewajiban untuk menyerahkan nafkah yang seperti ini kepada si istri. Beliau kemudian melanjutkan, wa in jarat adatul baladi fil kiswati limisli zauji bikutanin aw haririn wajaba. Kalau seandainya kemudian kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut, di masyarakat di mana si istri itu hidup, memiliki kebiasaan tentang masalah pakaian dengan kain-kain tertentu, maka si suami pun juga wajib untuk memberikan pakaian-pakaian itu sesuai dengan bahan kain yang memang sudah berkembang budayanya di masyarakat di mana si istri itu hidup. Si suami wajib memberikannya. Oh, misalkan daerahnya si istri ini biasa menggunakan kain sutra misalkan, maka si suami memiliki kewajiban untuk membelikan kain sutra supaya kain sutra ini dibuat, dijadikan bahan pakaian si istri. Oh, misalkan ternyata komunitas di situ masyarakatnya terbiasa menggunakan kain katun misalkan, maka si suami pun juga wajib membelanjakan kain katun supaya kain katun itu juga digunakan menjadi bahan pakaian kepada si istri. Hal ini tidak hanya sebatas pakaiannya saja. Syekh Baijuri menyatakan di dalam hasyiah beliau juga berkewajiban membelikan atau membelanjakan segala pernak-pernik yang berkaitan dengan pakaiannya si istri. Entah itu misalkan kaos kaki, entah itu misalkan sarung tangan, entah itu misalkan selendang, entah itu misalkan kofiah, entah itu misalkan sabuk, dan lain sebagainya. Pernak-pernik yang kemudian ini dianggap sebagai libas, dianggap sebagai pakaian bagi si istri, bagi si perempuan di daerah tersebut, maka itu juga menjadi wajib bagi si suami supaya memberikan nafkah hal-hal yang seperti ini kepada
si istri. Sehingga dalam hal ini si suami bukan hanya sekedar berkewajiban membelikan kain begitu saja, lalu kemudian urusan membuatnya seperti apa, modelnya seperti apa, itu kembali kepada si istri. Cukup hanya di situ saja, tidak. Tapi si suami juga berkewajiban untuk membelikan kerudungnya misalkan, jilbabnya misalkan, kaos kakinya misalkan, sabuknya misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan kewajiban bagi si suami dalam hal memberikan nafkah kepada si istri. Dan hal ini sebagaimana keterangan Syekh Baijuri juga dan juga di dalam keterangan Hasyiah Bujairami, kewajiban memberikan pakaian ini juga akan berbeda-beda ketika musim-musimnya berbeda. Ada pakaian-pakaian khusus yang digunakan saat musim kemarau. Dan ada pakaian-pakaian khusus yang akan digunakan saat musim penghujan. Ketika ada perbedaan pakaian seperti ini di dalam dua musim, maka si suami berkewajiban untuk membelanjakan atau membelikan si istri pakaian-pakaian sesuai dengan musim-musimnya. Taruhlah misalkan, kalau misalkan musimnya musim kemarau, maka kainnya itu adalah kain-kain yang tipis, yang sekiranya tidak panas. Maka si suami berkewajiban untuk membelikan pakaian yang seperti ini. Dan nanti ketika masuk pada musim penghujan, ada pakaian khusus yang sifatnya itu penghangat tubuh. Seperti jaket misalkan, atau sweater misalkan, atau kaos kaki misalkan, atau mungkin topi misalkan, dan lain sebagainya. Maka si suami pun juga berkewajiban untuk membelanjakan pakaian-pakaian seperti ini bagi si istri. Dan kewajiban seperti ini, menurut keterangan Syekh Baijuri, tidak kemudian wajib dibelikan setiap musimnya. Namun kewajibannya adalah dibelikan satu kali, dan seandainya di tahun depannya itu masuk musim yang seperti itu juga, dan pakaiannya masih layak, maka si suami tidak berkewajiban untuk membelikan untuk yang kedua kalinya. Kewajibannya si suami adalah memberikan islah, memberikan perbaikan jika sekiranya pakaian di musim kemarau, pakaian di musim penghujan itu dalam kondisi kurang layak atau dalam kondisi rusak. Kewajiban suami adalah untuk memperbaiki. Kecuali kalau kemudian pakaian yang sudah terlanjur dibelikan itu sudah tidak layak untuk dipakai lagi, sudah jelek, sudah kusam, dan tidak layak bagi martabat atau status sosial si istri itu sendiri. Maka si suami baru kemudian muncul kewajiban kedua untuk membelikan kedua kalinya bagi si istri. Hal ini penting untuk diperhatikan bagi suami maupun istri, supaya mengerti sampai sejauh mana tolak ukur kewajiban membelikan pakaian, dan sampai sejauh mana juga kewajiban itu menjadi gugur, sehingga si suami tidak berkewajiban membelanjakan pakaian-pakaian tertentu. Ketika memang pakaian ini merupakan kewajiban bagi si suami, maka istri boleh untuk menuntut, istri boleh untuk meminta. Halal hukumnya bagi si istri untuk meminta kepada suaminya supaya diberikan, supaya dibelanjakan pakaian-pakaian tersebut. Tentunya ini semuanya mengukur dengan kondisi kemampuan si suami itu sendiri. Namun misalkan kalau ternyata kewajiban nafkah pakaian ini menjadi tidak wajib, karena misalkan pakaiannya itu masih layak, pakaiannya itu masih belum rusak, pakaiannya itu masih bagus, sesuai dengan status sosialnya si istri misalkan, maka saat-saat seperti ini si istri tidak memiliki hak, si istri tidak memiliki wewenang untuk menuntut suaminya supaya si suami ini membelikan dan membelanjakan pakaian yang seperti itu lagi. Karena apa? Karena memang ini masih belum masuk pada ranah kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada si istri. Hal ini menjadi penting supaya bagaimana? Supaya si istri tahu dan kapan waktu-waktunya dia diperbolehkan untuk menuntut dan tidak boleh menuntut. Demikian juga bagi suami, supaya si suami ini menjadi mengerti kapankah dia itu berkewajiban untuk membelanjakan pakaian musim panas, pakaian musim dingin bagi istrinya masing-masing. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang seperti ini, kita semuanya semakin dibuka hati dan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi semakin sadar akan kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada keluarga kita masing-masing, sehingga kita bisa memiliki kondisi rumah tangga, kondisi rumah yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dan betul-betul bisa mengaplikasikan, bisa mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sehingga kita semuanya, keluarga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diridhoi oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.